Assalamualaikum Wapolopers. Hari ini kita akan mereview chapter 1070 manga One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman dapat selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Chapter kali ini dimulai dari Luffy yang berlari mendekati Sentomaru yang telah terluka. Luffy mengatakan, "Hai pria kapak, maaf, gara-gara aku kau jadi terganggu." Sentomaru marah kepada Luffy dan mengatakan untuk tidak meremehkannya. Ia bisa melihat serangannya Lucy yang datang, dan seharusnya ia juga bisa menahannya dengan benar. Lucy memuji ketangguhan dari Sentomaru dan menyuruh Sentomaru untuk menyerah dan segera hilang kesadaran. Selama seseorang dengan pangkat otoritas yang tinggi seperti dirimu sadar, kami tidak akan bisa sepenuhnya mengontrol Seraphim. Rob Lucy ingin menyerang Sentomaru kembali dengan menggunakan Shigan. Luffy lalu memanjangkan kakinya dan menendang Lucy. Luffy kemudian berputar-putar seperti gasing yang begitu kencang, sampai membuat Luffy tak bisa menghentikan putaran gasingnya. Chopper menyuruh Luffy untuk cepat, supaya mereka bisa menyerahkan Atlas kepada Vegapunk. Di sini kita diperlihatkan S-Hawk sedang menyerang Cucungu Cipinol dengan menggunakan pedangnya. S-Shark memukul lantai dan menyebabkan lantai tersebut menjadi gelombang air. Kaku dan Stacy melihat situasi ini dari jauh. Kaku mengatakan, Seraphim tak mau berhenti. Tak ada pilihan lain selain mengatasi mereka, meskipun mengenai teman sendiri. Stacy mengatakan, padahal mereka sama seperti anak-anak, masa depan mereka menakutkan. Di ruangan lab atas, Franky mengatakan, dilihat dari kemampuan bocah kurang ajar Jinbei itu adalah kemampuan buah iblis swim kan? Itu adalah kekuatan dari saudaraku senior Pink dari keluarga Don Squad. Di dunia ini mustahil ada buah iblis yang sama. Jangan bilang kalau dia sudah mati. Franky terlihat menangis mengingat senior Pink. Vegapunk menjawab, jadi kau telah menyadarinya. Orang yang kau maksud itu adalah narapidana Impel Down kan? Franky lalu bertanya, apa kau bilang kau menciptakan buah iblis yang sama? Vegapunk lalu menjelaskan, jika buah iblis buatan, hanya buah iblis tipe Joan lah yang bisa dibuat dan diproduksi. Vegapunk menyebutkan sama seperti Smile buatan Caesar yang begitu menyeramkan. Nami berkata, ya, orang itu seharusnya mati saja. Nah, di sini kita mengetahui jika S-Shark memiliki kemampuan buah iblis swim yang dimiliki oleh senior Pink. Vegapunk mengatakan, jika saja ia memiliki banyak waktu dan uang, buah iblis yang spesial juga bisa diproduksi, walaupun belum dipastikan apakah bisa mengeluarkan awakening. Berdasarkan tipologia, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, menirukannya begitu sulit. Beda kasus dengan tipe Paramecia, pengguna yang mampu mengendalikannya adalah faktor keturunan. Vegapunk kemudian merekayasa tipe darah spesial dan mentransfusikannya, yang dimana ini akan membantu untuk mendapatkan kekuatan pengguna itu. Darah yang mengalir di tubuh mereka itu, Vegapunk menyebutnya dengan nama darah hijau. Franky terkejut, Vegapunk bisa menciptakan darah buatan juga untuk Seraphim. Di sini kita melihat Snake menggunakan kekuatan Mero untuk melawan Cucungu Cipinol. Iceberg menggunakan kekuatan Nikyu atau telapak tangan. Vegapunk mengatakan Seraphim sebagai puncak tertinggi dari sains dan menyebut mereka sebagai manusia terkuat. Nami mengatakan, jadi karena ini alasan pemerintahan membubarkan sistem Shichibukai. Usopp berteriak dan mengatakan, apa yang sudah kau ciptakan? Sanji mengatakan, jadi pada dasarnya orang-orang ini adalah senjata marinir. Robin mengatakan, ya, artinya mereka ancaman untuk kita juga. Kita kembali ke pertarungan Luffy versus Lucy. Lucy kembali bangun, menatap Sentomaru dan menyerangnya. Luffy tiba-tiba muncul dengan kepala yang begitu besar, menyerang Lucy dengan memakannya. Lucy terkejut melihat Luffy dan menghindari serangan Luffy ini. Lucy kemudian menyerang Luffy, tetapi Luffy dengan mudahnya menghindari serangan dari Lucy. Luffy berayun di sebuah pipa panjang yang menjadikan ini seperti ketapel. Luffy menggunakan kacamata dan bersiap-siap untuk membidik Lucy. Gomu Gomu no Rocket. Serangan Luffy ini berhasil mengenai tubuhnya Lucy dan membuat tubuhnya Lucy melar ke belakang. Keluar darah dari mulutnya Lucy. Kekuatan seperti apa ini?
Kesadaranku mulai memudar, gumam dari Lucy. Snake menunjukkan jalan vakum roket kepada Jinbei dan Chopper. Jinbei mengucapkan terima kasih kepada Snake dan mengatakan, "Kau lebih baik daripada Hancock yang ku tahu." Snake menjadi malu mendengar ucapan dari Jinbei dan mengatakan, "Kurang ajar, aku cuma mengikuti perintah." Chopper kemudian memanggil Luffy agar segera pergi dari sini. Sentomaru memanggil Luffy dan mempercayakan Vegapunk kepada Luffy. Luffy mengatakan, mereka pasti akan mengeluarkan Vegapunk dari pulau ini. Di dalam vakum roket, Bonnie telah sadar dari pingsannya dan menanyakan, "Di mana Vegapunk?" Kelompok yang Luffy kini telah sampai di fase lab. Sistem keamanan pulau kini telah diaktifkan. Semua orang telah masuk ke dalam. Pabrik akan memulai lockdown. Di pusat kota, Kaku memuji Sentomaru yang memenuhi tugasnya, melindungi Vegapunk, dan sangat disayangkan. Belum diketahui nih apakah Sentomaru telah mati atau pingsan. Stacy mengatakan jika mereka harus menunggu marinir datang. Lucy menjawab, jika mereka hanya menunggu marinir datang, kelompok Mugiwara bisa kabur. Di ruangan lab AC, Nami menanyakan, "Apa kau memang sedang diincar? Kau pria paling cerdas, pemerintahan bisa kehilangan aset berharganya." Vegapunk menjawab, "Kau pikir pria paling cerdas akan membahayakanmu?" Nami kemudian mengatakan, "Ah benar, dia hanya akan menjadi beban, singkirkan dia." Vegapunk lalu mengatakan, "Di saat begini, kru Yonko datang ke sini. Aku cuma bisa menganggap kalau ini adalah takdir." Mendengar ucapan Vegapunk ini membuat kelompok Nami terkejut. Usopp dengan senangnya menyambut kedatangan Vegapunk. Franky terlihat bahagia dan menyuruh Vegapunk untuk melihat-lihat General Franky dan sekalian dengan Sanigo juga. Sanji menyuruh Vegapunk untuk melepaskan borgol kaki mereka. Nami kembali mengatakan Vegapunk hanya akan menjadi beban saja. Di tempatnya Luffy terlihat kagum dengan labnya Vegapunk. Bonnie ingin segera mungkin mencari Vegapunk dan mengatakan jika Vegapunk tidak bisa merubah ayahnya kembali, itu berarti Vegapunk haruslah mati. Kita kembali di pusat kota. Lucy kini memegang alis Serapim. Lucy menyuruh Serapim untuk menutup semua jalan keluar. Lucy tidak akan membiarkan seorang pun keluar dari pulau ini. Dan di akhir chapter, Kizaru telah mengetahui Vegapunk telah menjadi sekutunya Luffy. Mereka akan kabur dengan mudah dari pulau, tapi menurut keadaan tak akan berjalan seperti yang mereka pikirkan. Lanjutkan sesuai rencana, bawa kapal perang sebanyak mungkin ke Egghead. Nah, rencana apa yang telah disusun oleh Kizaru untuk membunuh Vegapunk dan mengalahkan Yonko Mugiwara? Kizaru juga telah memerintahkan untuk membawa kapal perang sebanyak mungkin ke Pulau Egghead. Yang ini artinya akan terjadi perang besar di Pulau Egghead. Akankah kita akan melihat perang terjadi di Egghead? Atau kita akan melihat bajak laut Mugiwara dapat kabur dari Egghead dengan mudahnya? Mengingat pulau itu adalah markasnya Vegapunk, tidak menutup kemungkinan Vegapunk telah membuat jalan untuk keluar dari Egghead yang hanya ia saja ketahui. Oke lah, demikian dulu preview chapter 1070 dari Nonton Anime TV. Sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.